Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Romadona, NIM 1952 11064. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami dari kelompok 10, yaitu tentang Gamjangjip. Langsung saja untuk masuk ke pembahasan. Yang pertama, profil usaha. Produk adalah usaha yang kami jalankan berkaitan dengan makanan ringan yang orang lebih kenal dengan kentang Mustafa ataupun kentang kering balado. Kemudian lokasi. Tempat yang akan digunakan untuk mengoperasikan usaha ini berada di Desa Ngariboyo, RT 1 RW 3, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kemudian strategi yang dilakukan untuk memasarkan kentang Mustafa ini, yang pertama dengan menambah varian level kepedasan, kemudian kualitas bahan dasar, dan menambah varian menu yang ditawarkan, serta memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap konsumen yang akan membeli produk. Kemudian selanjutnya visi dan misi dari kentang Mustafa ini. Visi: menciptakan dan membangun usaha produksi kentang Mustafa yang bermutu dan berkualitas dengan harga yang bersahabat dan dapat menguasai pasar di Indonesia. Kemudian misi: yang pertama, menjalin kepuasan dan kepercayaan dengan pelanggan. Yang kedua, menjaga dan menjamin kualitas bahan produksi. Yang ketiga, membuat inovasi rasa guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, membuat harga jual yang dapat dibeli oleh semua kalangan. Selanjutnya, analisis strategis. Yang pertama, analisis eksternal, terdiri dari analisis pelanggan, kompetitor, analisis pasar. Analisis pelanggan. Pelanggan adalah sebagai pangsa pasar dari produk Gamjangjip. Untuk pangsa pasar yaitu pada kalangan usia 7 tahun ke atas dan suka makan camilan. Kemudian analisis kompetitor. Kompetitor dianggap sebagai resiko yang harus ditaklukkan agar usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan. Tentunya untuk meningkatkan keuntungan, kita akan selalu memberikan barang dan produk yang bermutu juga dengan kualitas yang terjamin. Kemudian analisis pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Produk ini menyasar pada semua kalangan masyarakat, baik orang dewasa ataupun anak-anak yang menyukai camilan yang bisa disajikan dengan lauk makan. Kemudian target pasar. Target pasar sasaran dari usaha kami adalah semua kalangan yang ada di semua daerah. Melalui media sosial kami dapat memperluas target pasar ke berbagai penjuru daerah. Kemudian posisi pasar. Kami juga akan gencar untuk memberikan penawaran yang menarik baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Serta kami akan membuat peluang untuk para reseller bisa bergabung dengan usaha ini sehingga akan memperluas jaringan pasar. Kemudian analisis lingkungan. Yang pertama, faktor ekonomi. Industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusi yang konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto. Maka dari itu, industri makanan ringan atau camilan memiliki peluang untuk terus berkembang. Kemudian faktor sosial dan budaya. Ini menjelas satu, industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kemudian faktor teknologi. Dengan kecanggihan dan perkembangan teknologi mempermudah para pelaku usaha untuk memasarkan produknya ke pasar. Kemudian faktor hukum. Setiap pelaku usaha makanan wajib untuk mengurus izin edar produk terlebih dahulu dan terkait dengan izin berdirinya usaha. Kemudian analisis internal. Yang pertama, kekuatan modal. Modal usaha biasanya berasal dari modal bersama dari semua anggota dan pendiri produk. Kemudian produksi atau operasi. Gamjangjip ini memiliki proses produksi yang sangat panjang. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi dipilih yang terbaik sehingga kualitas dan mutu produk ini sangat terjamin. Variasi rasa yang ada pada produk ini juga diperhatikan secara detail agar terhitung dengan baik. Kemudian SDM. Berkaitan dengan SDM, pada perusahaan kami selaku pendiri sangat memperhatikan karyawan dalam hal produksi agar kualitas produk dari Gamjangjip ini selalu baik dan berkualitas. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk yang memiliki berbagai varian rasa, kemudian harganya murah, bahan baku mudah untuk dicari, kualitas terjamin dan cocok untuk pecinta keripik berasa. Kemudian kelemahan. Produk ini mudah untuk
hancur atau berubah bentuk jika tidak dikemas dengan baik, kemudian hanya bertahan kurang dari 2 bulan. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, media sosial sebagai sarana pemasaran untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas, kemudian bisa dijual sebagai reseller. Selanjutnya, ancaman, threat. Yang pertama, pesaing yang menjual produk yang sama semakin banyak. Yang kedua, konsumen yang sudah mulai bosan. Selanjutnya, rencana pemasaran. Yang pertama, segmenting. Produk ini menyasar pada semua kalangan masyarakat, baik orang dewasa atau anak-anak yang menyukai camilan yang bisa disajikan dengan lauk pauk. Kemudian target dari Kentang Mustafa adalah penggemar camilan. Kemudian positioning, banyak pesaing yang terjadi. Kami berusaha untuk terus mempertahankan cita rasa keripik yang enak dengan menginovasi berbagai menu dan varian rasa. Selanjutnya, strategi marketing mix. Yang pertama, produk berupa makanan kering yang orang lebih dikenal dengan kentang Mustafa ataupun kentang kering balado. Kemudian promotion dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan offline dengan menawarkan ke warung, dan online melalui media sosial seperti marketplace, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian price, untuk produk ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari 12.500 per pounds. Kemudian pledge berada di sekitar wilayah Magetan, Karanganyar, dan Solo Raya, serta melalui marketplace atau media sosial. Kemudian rencana organisasi dan manajemen. Nama usaha Gamjansip, nama pelik Deni Aisyah Nur Aisyah, alamat Desa Ngariboyo, RT 1 RW 3, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, bentuk badan usaha UMKM, dan jumlah SDM 3. Selanjutnya, timeline kegiatan bisa dilihat pada slide berikut untuk timeline kegiatan dari produksi sampai pembuatan laporan. Selanjutnya, rencana produksi dan operasi. Yang pertama, manfaat dan kegunaan produk meliputi dapat dinikmati untuk camilan, kemudian dapat dinikmati untuk menahan lapar, membantu memenuhi gizi makanan. Peralatan dan bahan baku. Peralatan dan bahan dalam pembuatan kentang Gamjansip ini tertera dalam slide berikut, bisa dibaca. Kemudian proses produksi, dari proses produksi berupa pengupasan, kemudian pemotongan, perendaman, kemudian digoreng, dan terakhir dibumbui. Selanjutnya, rencana keuangan. Untuk rencana keuangan, untuk biaya modal awalnya sebesar 913.000 berasal dari biaya tetap, bahan baku, operasional, dan kemasan. Kemudian untuk total biaya per bulannya sebesar 448.000. Selanjutnya, untuk biaya pokok penjualan ditemui sebesar HPP-nya Rp8.960 dan harga jual yang ditetapkan sebesar 12.500. Selanjutnya, analisis titik empas atau BEP. Untuk BEP ditemui pada BEP per unit pada unit 80. Untuk BEP dalam rupiah sebesar 989,583,3 rupiah. Kemudian analisis keuntungan. Untuk pendapatan per bulan sebesar Rp117.000 dan per tahun sebesar 7.500.000. Untuk presentasi laba yaitu ketemu sebesar 39,5%. Kemudian selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Untuk bisnis model kanvasnya bisa dibaca di slide berikut, dari rurutannya sebagai berikut. Kemudian ini adalah bukti aktualisasi untuk bisnis plan kami yang kami lakukan pada saat Bazar Febi pada bulan Mei kemarin. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.